Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Ya, sebelumnya mohon maaf karena memang video hari ini terlalu siang ya, karena di atas jam 10 baru sempat untuk rekaman. Karena memang kalau untuk paginya saya ada beberapa kegiatan ya, jadi belum bisa rekaman di pagi hari, tapi saya akan usahakan untuk besok ya uploadnya itu akan pagi lagi gitu. Oke, kemudian di sini kita akan bahas dulu mengenai si gold, tapi sebelum kita bahas si technical analysis lebih jauh, ya untuk hari ini saya mau kasih tahu kalian kalau misalkan ada news gitu. Nah, newsnya yang mana? Newsnya itu ada si retail sales ini ya dengan prediksi angka sekitar dari 0.3 naik ke 0.5. Ini artinya ada peningkatan yang memang kemungkinan besar akan memberikan dampak yang positif ya untuk si DXY ini sendiri gitu. Nah, kalau kita perhatikan sih begitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan juga kalau kita lihat ya dari bulan Juni kemarin di tanggal 15 Juni juga mengalami kenaikan ya dari 0.4 diforecastkan minus 0.1, ternyata actual 0.3 gitu. Nah, memang kalau kita lihat ini agak bisa dikatakan apa ya, belum tentu si forecast ini betul gitu, karena posisinya beberapa kali kalau kita lihat dia di sini ya 0.2, 0.4 ternyata lebih bagus gitu. Kemudian 0.7 ya minus, diprediksi bagus 0.8 ternyata minus 0.4 gitu. Ini 0.4 diprediksi minus 0.1 ya, ternyata hasilnya surplus 0.3 gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk previousnya kan 0.3 ya kan, yang ini kan kalau misalkan benar sesuai dengan forecastnya surplus 0.5%, maka hasilnya itu akan bagus untuk si DXY gitu. Atau misalkan hasilnya nanti 0.6%, itu hasilnya bagus gitu ya. Kalau misalkan dia hasil prediknya ini salah ya, malah nanti minus ya, atau misalkan bisa dikatakan di bawah 0.5, itu hasilnya kurang bagus gitu. Selama dia di bawah 0.5 tapi nggak di bawah 0.3 ya, itu masih bagus gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 0.3 ya, misalkan contoh kayak 0.2 atau minus 0.1 ya, atau minus 0.4 ya, itu jelek hasilnya. Itu udah pasti nantinya akan membawa dampak yang negatif untuk si DXY gitu. Oke ya, tapi kalau dari prediksi sih bagus kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ya di sini gitu, tapi kan kita belum tahu nih aktualnya gimana. Oke, kemudian ada lagi satu news yang mau saya kasih tahu, yaitu mengenai si CAD atau Kanadian ini. Ini ada CPI gitu. Sebenarnya ini bukan menjadi news utama ya, ini secondary news saja, cuma harus kita hati-hati juga karena ini kemungkinan besar akan ngaruh juga nih ke marketnya si gold ini sendiri, karena si CAD ini itu juga berperan ya dalam menghasilkan gold di negaranya dia gitu, maka berpengaruh karena gold ini atau si XAU ini kan adalah komoditas. Jadi komoditas ini akan berpengaruh terhadap hasil news atau report data dari negara yang menghasilkannya juga gitu ya. Ini ya, kalau kita lihat dari CPI-nya dia itu 0.4 turun ke 0.3, jadi ada penurunan gitu. Oke, berarti ini juga negatif gitu. Nah, ini kalau misalkan hasilnya negatif untuk si gold ini sendiri, untuk si dolar, maka akan memunculkan dampak yang positif nih. Tapi nanti tetap utamanya kita lihat ke sini ya, cuma nantinya market pasti akan lebih volatil ya, karena memang ada dua news, ada CAD sama USD yang dirilis berbarengan di jam 19.30 ini atau jam setengah 8 malam nanti itu ya, waktu WIB. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi ya pergerakan dari si gold ini, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu ke DXY. Kalau untuk DXY sendiri kemarin itu dia sempat di-push naik ya, sempat coba di-push naik ke sini kurang lebih ke angka 100 ya. Kalau kita lihat di sini ya, ke angka 100, mungkin lebih tepatnya itu di angka 100.17 gitu. Sempat dia push ke 100.17, kemudian turun lagi, dan saat ini kalau kita lihat di 4 jam ya, 4 jam ini ada bullish engulfing. Cuma kalau kita perhatikan bullish engulfing ini masih belum bisa ngangkat harga gitu. Ini ada bullish engulfing nih, tapi bullish engulfing belum bisa ngangkat harga karena posisinya untuk harga saat ini ya, yang current price di sini itu masih berada di area entry-nya si engulfing pattern gitu di sini.
di zonanya dia. Nah ini kalau kita perhatikan selama dia belum bisa break dari zona engulfing pattern ini ya, ini kan berarti masih dipengaruhi oleh engulfing, masih ada kemungkinan besar untuk naik lagi, retest sedikit ke line orange ini ya, atau garis orange ini, itu kurang lebih di level harga 100.037 gitu ya di sini. Karena ini juga kalau kita perhatikan resisten dari si Fibo-nya itu sendiri gitu kan. Ini kalau saya lihat juga untuk si daily-nya, si DXY sendiri sebenarnya untuk minggu ini pun dia sempat di hari Senin nih ya, itu dia ada tekanan penjualan juga nih kalau kita lihat nih ya, tekanan penjualan cukup kuat juga di hari Senin 1, 2. Itu kalau kita perhatikan ya masih potensi dia untuk turun lagi sebenarnya, karena memang si di daily-nya juga tekanannya cukup kuat. Cuma kalau untuk time frame 4 jam dia masih butuh koreksi ke atas sedikit ya. Tadi yang saya bilang koreksinya kemungkinan besar sampai ke 103 ya, 103 atau paling maksimal itu ke 183 sampai 101 gitu. Cuma untuk saat ini kan belum, ya masih sideways. Kemungkinan besar dia akan tunggu news lagi ya, news malam ini mengenai retail sales ya, itu juga cukup penting karena itu juga merupakan salah satu pendapatan dari si negaranya itu sendiri gitu. Nah nanti kalau hasilnya bagus maka dia bisa naik lagi ya, kembali naik untuk menguji kembali resisten yang ada di sini gitu, sampai tertingginya di harga 100.18 gitu ya. Itu di kalau resisten yang garis orange ya ini di angka 100 ya, dia akan retest lagi ke angka 100 nya, kemudian tertingginya di 100.18. Tapi kalau misalkan hasil retailnya jelek ya, retail salesnya jelek, itu ada potensi dia untuk nge-break dari sini ya, nge-break dari 99 ini 0.6, lalu ada turun lagi, nanti potensi dia turun kemana terdekatnya kalau kita perhatikan di 4 jam ya. Kalau untuk penurunan terdekatnya sih kalau kita lihat itu dia bisa kurang lebih ke harga 99.41. Ini penurunan terdekatnya dia gitu. Jadi begitu dia break dari sini ya, turun, ini target 1, ini target 2 nya dia gitu. Oke ya, itu untuk DXY. Kemudian berarti kalau untuk si gold ini ya, misalkan hasilnya jelek ya dengan si retail sales itu, ada potensi dia untuk masuk kembali ke zona yang ini nih, 1962.5 sampai 1967.7. Nah ini masih jadi resisten dia nih, karena ini resisten dari struktur harga 4 jam dia gitu. Tapi kalau kita perhatikan pun untuk pagi ini ya, si gold ini udah mulai untuk pullback ya dari 1950. Jadi kemarin tuh kan kita ada bahas juga tuh ya di video mingguan ya. Di video mingguan ini kan kalau kita lihat ya, untuk tanggal 17 kemarin itu dia diproyeksikan turun ya, dengan target terdekatnya itu 1950 1948. Jadi bagi kalian yang ada dapat ya sell di kemarin ya, mungkin dari 1960-an itu kalian bisa hold sampai 50, dan kalau misalkan ada dapat, saya ucapkan selamat untuk kalian semua ya. Kemudian kalau kalian ada yang dapat buy juga dari 1950 sampai 1948, saya ucapkan selamat. Dan memang posisinya kalau kalian ada hold buy di sini ya, dari area 1950 ini, itu kalian bisa hold kurang lebih sampai ini target pertama sebenarnya ke achieve ya di sini. Kemudian target kedua itu 1962 ya, sampai 1967 di situ. Sorry, 1965 ya, 1962 1965 itu target akhirnya. Karena kalau di atas itu ya saya belum tahu nih dia akan breakout atau enggak gitu, karena yang posisinya kalau untuk saat ini dia masih sideways 4 jamnya. Nah, 4 jamnya dia masih cenderung sideways. Nah ini pun kalau kita perhatikan dia masih potensi jadi bullish flag nih kalau kita lihat ya, masih potensi jadi bullish flag pattern kalau kita lihat dari 4 jamnya, karena posisinya itu adalah dia turun, kemudian dia mau ancang-ancang untuk kembali naik lagi gitu. Nah dia berusaha untuk break nih dari 1960. Cuma kalau saya pribadi ya masih sama, kalau saya selama dia belum bisa break dari 60 sampai 65 ya, atau dari area resisten ini 67, itu saya masih akan cari posisi untuk sell kembali gitu. Nah kemudian
untuk sell hold lebih panjang, pastikan dia bisa break dari zona ini 50 sama 48. Selama dia belum bisa break dari zona ini, maka lebih baik kita yang ada sell di area ini kita take dulu gitu ya. Misalnya kita ambil sell di sini nih, harga udah di sini. Nah tapi kan nanti pada saat di 1 jamnya misalkan dia udah berbalik gitu, nah udah kita take aja gitu. Kalau misalkan kita mau hold ya usahakan kita pakai SL plus aja, atau misalkan kita buka lebih dari 1 entry nih, 1 entry kita take profit di 50 ya kan, satunya lagi kita hold. Jadi andai kata harganya berbalik lagi in case kayak ini, itu kita nggak akan rugi gitu, karena kita udah take profit di entry yang satunya lagi gitu. Jadi yang satunya lagi, entry yang satunya lagi itu khusus untuk hold ya, dengan SL plusnya gitu. Itu saran saya. Nah kemudian ini kan masih nunggu ancang-ancang untuk ambil konfirmasi nih, cuma kan saat ini kan dia belum ada konfirmasi harga. Kemungkinan besar sih nanti ya di sesi Euro ya atau London itu baru ada konfirmasi harganya gitu. Konfirmasi harga tetap kalau misalkan kita ambil sell di 60-an atau sampai 65 ya, target utama pasti di harga 55 dulu ya. Ini harga 55. Kemudian target 2 ya, target 3 ini mana di sini 1935-an gitu. Ini adalah area breakoutnya dia. Kalau kita mau main long ya begitu, itu target utama longnya dia gitu. Jadi ini shortnya terdekat di sini, medium, ini long. Oke. Nah kita akan cari area buy begitu dia bisa break dari 1967. Nah cuma kan nanti ada news nih, kalau memang hasil news retail salesnya itu bagus, ya ini kan berarti potensi bagus ke dolar juga. Bagus ke dolar berarti si gold ini juga belum akan break dari 1967 ini gitu, belum akan break. Jadi masih ada potensi untuk hold lebih panjang ya nantinya gitu. Bisa kemungkinan besar dia turun juga break dari 50 ini dan lanjut ke 42 gitu. Oke. Jadi mungkin sekian untuk saya dari si gold ini ya. Jadi kalau misalkan kalian punya informasi tambahan mengenai si DXY maupun si XAU ini atau si gold ini sendiri, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Jadi mohon maaf nih untuk hari ini memang videonya agak siang ya, karena memang saya ada kegiatan. Nanti akan saya coba perbaiki lagi di hari berikutnya untuk jam uploadnya gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.